Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Halimi. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari program studi Ekonomi Syariah angkatan tahun 2025. Di sini tuh saya akan menerangkan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi, di mana mata kuliah ini yaitu mata kuliah pengantar ekonomi Islam, di mana dosen tersebut itu dipimpin oleh Bapak Al-Hakamal SEI MA. Nah, kita masuk ke ekonomi. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang dimana artinya itu pihak yang mengelola tentang keuangan rumah tangga. Terus, ekonomi itu apa? Ekonomi itu adalah suatu studi yang menaik individu-individu dan masyarakat untuk memilih pilihan, di mana dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi ekonomi itu dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis seperti barang, jasa, serta mengontribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik itu di masa sekarang maupun di masa akan datang. Nah, ekonomi itu tuh bukan sekedar tentang sistem ekonomi alternatif. Nah, ekonomi itu adalah sistem hidup yang lahir dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini itu muncul sebagai respon atas kegagalan dari kutub ekonomi dunia. Sejak abad ke-7 Masehi, Islam telah melestarikan fondasi ekonomi yang jauh melampaui zamannya. Nah, namun kajian akademis ini itu sistem tentang ekonomi Islam baru yang berkembang pesatnya itu mulai pada tahun atau pada abad ke-20 Masehi. Nah, ilmu ekonomi itu memiliki dua pendapat. Yang pertama itu dari pendapat Sadono Sukirno. Nah, di mana ilmu ekonomi itu menganalisa biaya dan keuntungan dan perbaiki corak penggunaan sumber daya. Nah, terus menurut yang kedua yaitu menurut Mankiw, di mana studi tentang bagaimana sih masyarakat itu mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya sesuai ekonomi prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan mencapai falah atau keberuntungan kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke karakteristik utama. Nah, karakteristik utama dalam ekonomi itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu tentang kebutuhan atau yang dinamakan dengan robaniyah, di mana hukum ekonomi itu bersumber dari Allah, bukan dari manusia semata. Nah, terus yang kedua keseimbangan atau tawazun, di mana antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat. Nah, selanjutnya ekonomi itu memiliki dua bagian. Yang pertama itu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, apa sih yang dinamakan dengan ekonomi mikro? Yaitu memfokuskan atas individu dalam perekonomian. Contohnya itu bagaimana sih rumah tangga dan perusahaan itu membuat keputusan dan bagaimana mereka itu berinteraksi di pasar. Nah, yang kedua itu ekonomi makro, di mana melihat perekonomian secara keseluruhan. Contohnya itu seperti mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi makro itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu mazhab ekonomi, yang kedua itu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga itu pendapatan nasional, yang keempat itu permintaan dan penawaran, di mana permintaan penawaran itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pasar barang, pasar uang, ekspor dan impor, dan inflasi. Nah, yang kelima itu public policy, di mana public policy itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu subsidi, harga, dan proteksi. Nah, selanjutnya ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini memiliki beberapa poin juga. Yang pertama itu perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen itu terbagi menjadi beberapa poin juga. Yang pertama itu nilai guna, yang kedua itu pilihan, yang ketiga itu permintaan, dan yang keempat itu elastisitas. Nah, yang kedua yaitu perilaku produsen, di mana perilaku produsen itu memiliki 4 poin. Nah, yang pertama itu perilaku produksi, yang kedua itu biaya produksi, yang ketiga itu maximis profit, yang keempat itu penawaran.
Nah, syarat yang keempat yaitu mekanisme pasar, dan yang selanjutnya yaitu struktur pasar. Nah, tentunya dalam perekonomian itu juga memiliki beberapa masalah. Nah, dalam perekonomian ini itu ada memiliki 3 permasalahan dalam perekonomian. Nah, yang pertama itu kekurangan atau kelangkaan. Yang kedua itu kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu faktor produksi. Nah, yang pertama itu adanya kekelangkaan atau kekurangan, yaitu diakibatkan karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Nah, itu makanya itu terjadilah kelangkaan dan kekurangan dalam masalah perekonomian ini. Nah, yang kedua itu faktor-faktor produksi. Yaitu apa sih? Yaitu tentang benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang atau jasa-jasa. Nah, dalam perekonomian ini faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu tentang tanah dan sumber alam, di mana faktor yang disediakan oleh alam itu meliputi tanah dan berbagai jenis barang tambang dan hasil hutan. Nah, yang kedua itu tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu meliputi jumlah kerja dan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Nah, yang ketiga itu modal, di mana benda yang diciptakan manusia itu memiliki produksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Nah, terus yang keempat itu keahlian keusahawanan, di mana bentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan itu berbagai kegiatan usaha. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor penggerak kegiatan ekonomi, di mana faktor penggerak kegiatan ekonomi ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu kebutuhan ekonomi. Nah, kebutuhan ekonomi ini sifatnya itu tidak terbatas. Nah, yang kedua itu ada kelangkaan, di mana ketersediaannya itu terbatas. Nah, yang ketiga itu pilihan, di mana penggunaan sumber daya ini itu untuk tujuan tertentu. Nah, yang terakhir itu konsep ekonomi. Konsep ekonomi ini dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat teori ekonomi. Sifat-sifat teori ekonomi ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu ekonomi deskriptif, di mana ekonomi itu menganalisa yang menggambarkan keadaan sebenarnya yang sesuai fakta dalam perekonomian. Nah, misalnya nih seperti krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Nah, perlu juga kita ketahui bahwasannya mengetahui kenyataan dalam perekonomian itu berjumlah cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi. Yang kedua, itu ekonomi terapan, di mana ekonomi terapan itu merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Nah, yang ketiga yaitu teori ekonomi, di mana teori ekonomi ini adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau yang nyata dalam kegiatan ekonomi dan hubungan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mengalami perubahan. Ya, seperti teori ekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, prinsip-prinsip dasar ekonomi atau yang dinamakan dengan dasar ekonomi Islam itu adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya itu bertindak dengan bersesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, model ekonomi itu memiliki 2 poin. Yang pertama itu diagram aliran sirkuler. Yang kedua yaitu batas kemungkinan produksi. Oke, yang poin pertama yaitu diagram aliran sirkuler.
di mana diagram aliran sirkuler ini adalah suatu modal visual perekonomian yang memperhatikan bagaimana sih aliran uang itu melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, diagram aliran sirkuler contohnya itu seperti perusahaan yang pertama. Perusahaan itu menghasilkan atau menjual barang, jasa, atau membeli dan menggunakan faktor produksi. Nah, yang kedua itu rumah tangga, di mana membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa dan memiliki penjual faktor produksi. Nah, diagram aliran sirkuler dalam pasar barang dan jasa itu contohnya itu seperti perusahaan menjual, rumah tangga membeli. Nah, terus faktor produksi di bagian pasar yaitu rumah tangga menjual, perusahaan itu membeli. Nah, yang selanjutnya yaitu batas kemungkinan produksi, yaitu adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Batas kemungkinan produksi, contohnya itu semisal seperti dalam perekonomian itu hanya menghasilkan 2 barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Nah, terus yang selanjutnya yaitu analisis positif versus normatif, yaitu ada 2 bagian. Yang pertama itu pernyataan positif, di mana pernyataan itu mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya. Nah, yang kedua yaitu pernyataan normatif, di mana pernyataan ini yang mencoba untuk menunjukkan dunia yang seharusnya. Nah, terus dalam perekonomian Islam itu memiliki konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan mutlak, di mana kepemilikan mutlak ini dimutlakkan atau kepemilikan ini hanya kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu kepemilikan sementara, di mana kepemilikan sementara ini itu bersumber atau dimiliki oleh manusia. Nah, terus dalam kepemilikan sementara itu ada kewajiban, di mana kewajiban itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu infak, zakat, wakaf, dan sedekah. Nah, selanjutnya itu contoh dan kasus nyata yang sudah saya jelaskan dari beberapa penjelasan di atas tadi. Nah, contohnya seperti Perbankan Syariah Indonesia. Nah, BSI atau Bank Syariah Indonesia atau BNI Syariah atau Mandiri Syariah itu menerapkan bahwasanya kerangka ekonomi Islam secara nyata tidak ada bunga kredit. Nah, di mana ini itu ada perbedaan sama bank konvensional dan bank syariah. Nah, di mana bank yang terdapat di menggunakan syariah itu tidak memiliki bunga atau tidak ada bunga kredit, namun diganti dengan akad murabahah atau jual beli untuk KPR atau mudharabah bagi hasil untuk deposito dan ijarah sewa untuk leasing. Nah, selanjutnya yaitu analisis atau menganalisis pendapat-pendapat dari materi yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kerangka dasar ekonomi Islam itu memiliki keunggulan mendasar karena ekonomi Islam itu bersifat holistik, tidak memisahkan ekonomi dari etika dan spiritualitas. Nah, sistem kapasilitas ini itu terbukti menciptakan ketimpangan ekstrim 1%. Oke. Nah, baik, di sini dari kesimpulan dari materi-materi di atas tadi bahwasanya kerangka dasar ekonomi Islam itu bukan sekedar sistem ekonomi berbasis agama, tetapi sebuah paradigma di mana komprehensif yang memadukan dimensi spiritual, moral, dan material secara harmonis. Nah, ia itu berdiri di atas fondasi tauhid, diatur oleh syariah, dan dihidupkan oleh akhlak mulia. Nah, itu 3 poin kunci yang perlu kita diingat, yaitu tujuan ekonomi Islam itu adalah bukan tentang profit semata, melainkan falah, kealmataan, dan kesejahteraan dunia dan akhirat.
Oke, mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan untuk untuk tugas UTS ini. Mungkin apabila saya memiliki banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.